Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di program Seruan Khalifah. Yang mana pada episode kali ini kita akan membahas khutbah huzur pada tanggal 20 Mei 2011. Yang mana pada saat ini saya akan ditemani dengan Bapak Maulana Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam Kabar warahmatullahi sehat Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Untuk episode kita kali ini Pak, kita akan membedah sedikit terkait khutbah huzur pada tanggal 20 Mei, yang mana saat itu huzur khutbah di Masjid Baitul Futuh London. Nah, dalam khutbah ini, huzur menceritakan terkait pada zaman Masih Maud alaihissalam dulu, yang mana pada saat itu dakwah beliau itu dilakukan dengan cara mengadakan sebuah pertemuan-pertemuan yang mana di sana isinya mengkaji dan mendiskusikan seputar keislaman, kejemaatan, semata-mata untuk meningkatkan kerohanian para anggotanya, baik pun mereka yang belum jadi anggota gitu, belum mengikuti beliau alaihissalam. Mungkin untuk pertemuan itu saat ini kita kenalnya Jalsah Salanah ya Pak, gitu. Yang mana awal itu dibentuk oleh Masih Maud alaihissalam, yaitu beliau melakukan itu kepada anggotanya. Nah, pembahasan poin yang penting kita bahas saat ini di diskusi saat Masih Maud salat itu membahas tentang terkait kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan juga doa-doa yang harus kita panjatkan di setiap situasi yang kita alami. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, karena di khutbah itu sangat ditekankan terkait kita mendekatkan diri untuk membangun kecintaan kepada Allah Ta'ala. Nah, mungkin yang ingin saya pertanyakan pertama Pak, konsep kecintaan kepada Allah Ta'ala itu seperti apa yang diajarkan oleh Islam dan yang disampaikan oleh Masih Maud saat itu? Silakan Pak. Ya, baik, jazakumullah Kang Falah. Memang benar di dalam khutbah yang cukup panjang ya, Huzur mengutip sabda-sabda dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang diambil dari pidato-pidato beliau di dalam Jasa Salanah terkait dengan doa. Nah, terkait dengan bagaimana bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hadrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan dengan sangat lebar dan panjang bagaimana manusia ya yang sejatinya adalah makhluk yang lemah, bagaimana Allah Ta'ala berfirman khuliqal insanu do'ifan, bahwa manusia itu diciptakan dengan kondisi yang lemah. Nah, karena kelemahan yang ada pada diri manusia itu ya dibutuhkan sebuah hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar manusia menjadi kuat mengarungi kehidupan. Nah, hubungan itulah yang disebut dengan doa. Nah, manusia diminta untuk menjalin hubungan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Nah, kecintaan kepada Allah Ta'ala yaitu dalam bentuk hubungan itu sendiri. Jadi bagaimana manusia bisa meraih keridoan dari Allah Ta'ala. Jadi dalam hidup ini ada aturan-aturan main yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita ikut aturan main dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencapai keridoan dari Allah Ta'ala. Nah, itu adalah bentuk kecintaan yang sejati kepada Allah Ta'ala. Oke, berarti Allah Ta'ala membuat sebuah aturan itu karena memang hamba-hambanya ini diciptakan dengan kondisi yang sangat lemah ya Pak. Nah, kebetulan di khutbah itu juga disebut Pak, ini lumayan ekstrim secara bahasa. Jadi Masih Maud menyampaikan sebuah hadis yang kurang lebih poin yang saya tangkap adalah kondisi manusia itu semuanya sesat ketika dilahirkan ya Pak. Kondisi manusia itu semuanya yang pertama adalah mayat, yang kedua sesat, dan yang ketiga adalah buta. Gitu. Hmm. Nah, apakah hadis ini berkorelasi dengan manusia yang lemah itu tadi Pak? Kenapa sampai diibaratkan sebagai mayat, sebagai orang yang sesat, sebagai orang yang buta? Gitu Pak. Ya, betul sekali. Itu masih berkaitan dengan kelemahan manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis tadi yang disebutkan oleh Kang Falah, bahwa manusia itu tadinya mati, kecuali Allah Ta'ala menghidupkan. Oke. Kemudian manusia itu aslinya tersesat, kemudian Allah Ta'ala memberi petunjuk. Kemudian manusia itu di dalam hadis yang tadi disampaikan,
buta, Pak. Manusia buta kemudian Allah Ta'ala memberikan penglihatan. Nah, kita fokus pada kecualinya. Jadi pada kondisi apapun manusia dalam kondisi mati, baik mati kerohanian, ya mati secara letterlek, secara jasad, dia tersesat jalan arah ataupun tersesat dalam hal kerohanian, atau misalkan dia buta secara ruhani ataupun secara jasmani, itu adalah kondisi-kondisi contoh yang diberikan oleh hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, poinnya adalah pada tadi kecualinya. Kecuali ada Allah, maka setiap kondisi buruk apapun akan berubah menjadi baik. Yang sesat menjadi mendapat petunjuk. Yang mati menjadi mendapatkan kehidupan. Yang buta bisa menjadi melihat. Itu semua adalah karena adanya Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia bisa menghadirkan Allah Ta'ala di dalam hidupnya, maka kondisi apapun yang terjadi pada dirinya saat itu, tenang saja, itu akan bisa berbalik kondisi buruk menjadi kondisi baik jika kita bisa menghadirkan Allah Ta'ala dalam setiap sisi kehidupan kita. Tapi mungkin nggak sih Pak, ketika kita merasakan, oke, 3 hal tadi kan berarti itu bahasa isyarat ya, yang digambarkan kepada seorang hamba manusia ketika saat lahir itu kondisinya pasti 3 itu. Nah, kecualinya itu tadi tuh, Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan kemudahan untuk menemukan sebuah insight gitu ya Pak, bisa dikatakan. Nah, ketika kita sudah, oke, poin pertamanya mungkin sebelum kita meraih kecintaan, kita sadar dulu ya Pak. Kita sadar kalau ini adalah hamba yang sangat lemah gitu. Ya. Hamba yang tidak tahu apa-apa. Nah, dalam khutbah Huzur mengatakan kalau kita merasakan was-was, takut akan hal apapun, itu kita perlu berdoa. Nah, sementara hamba yang lemah ini belum tahu nih, doa seperti apa sih yang harus kita raih, yang harus kita tempuh gitu. Mungkin bisa digambarkan step by step Pak, dari awal manusia yang dari posisi yang tidak tahu apa-apa itu, prosesnya gimana untuk melakukan upaya doa itu. Ya, memang di dalam khutbah itu Huzur menjelaskan kepada kita bahwa menyadarkan sebenarnya bahwa ingatlah kalian itu manusia sebenarnya penuh dengan kelemahan. Kenapa disebutkan lemah? Karena manusia itu kan hidup di dunia ini tidak selamanya, Tan. Pasti kita akan mati kan? Nah, ketika mati kita itu mau kemana? Disitulah sebenarnya titik ya yang paling lemah dari manusia. Ketika kamu sudah mati, kamu mau kemana? Ya, para saintis pun tidak bisa menjawab. Ruh ini kalau mati dia akan kemana? Tetapi agama memberikan jawaban. Kalau kamu mati, ruh kamu akan dibawa ke dalam kehidupan alam selanjutnya. Nah, karena titik kelemahan manusia, dia tidak mungkin bisa meraih kehidupan akhirat nanti jika dia tidak dibantu oleh yang menciptakan alam akhirat itu. Oke. Nah, maka kelemahan manusia yang paling utama adalah berkaitan dengan itu. Sudah di dunia dia diciptakan, dilahirkan dalam kondisi lemah kan, bayi perlu pertolongan, kemudian dia dewasa ya, usia-usia remaja, menikah, kemudian memiliki anak, berkeluarga, hingga dia tua, semuanya penuh dengan kerentanan, penuh dengan kelemahan. Nah, dibutuhkanlah yang namanya pertolongan dari Allah Ta'ala. Pertolongan itu dari Allah Ta'ala itu bisa sebenarnya diraih oleh manusia. Melalui apa? Ada satu sarana yang disediakan oleh Allah Ta'ala yang bernama adalah doa. Nah, orang banyak menganggap bahwa doa itu tidak memiliki efek apa-apa. Bahkan ada yang mengatakan, doa itu hanya mendatangkan pahala tanpa bisa merubah sesuatu. Huzur Hazrat Masih Maud alaihissalam mengatakan, jika orang memiliki pemahaman bahwa doa itu tidak berefek apa-apa ketika disampaikan kepada Allah Ta'ala, maka orang itu menuju kepada ateisme. Atau bahkan dia sudah menjadi seorang ateis. Ya. Walaupun dia mengaku Islam, tapi kalau memiliki pemahaman seperti itu menjadi pemahaman seorang ateis.
Nah, maka seseorang muslim diperintahkan untuk berdoa dan menjadi kewajiban Allah Ta'ala untuk mengabulkan setiap doa dari muslim tersebut. Nah, bagaimana stepnya? Seseorang yang berdoa terkadang misalnya ya, banyak kita jumpai orang yang sudah berdoa berkali-kali, kemudian merasa kok doanya tidak dikabulkan. Nah, itu berarti ada step ya, ada langkah-langkah yang terlewatkan Hmm. oleh dirinya. Apa saja? Huzur mengatakan di dalam khutbahnya, orang yang berdoa asal bunyi saja, itu dia membuang-buang waktunya, ya. Lalu bagaimana doa yang seharusnya? Jadi doa yang seharusnya itu menurut Hadrat Masih Maud salam harus ada keperihan di dalamnya. Harus ada keikhlasan yang sejati di dalamnya. Contohnya seperti apa? Kan terkadang kita ya kalau lagi sholat, padahal sholat itu adalah tempat doa yang paling tertinggi. Nah, di tempat yang paling tertinggi saja dalam doa, terkadang manusia itu ketika berdoa dalam sholatnya hanya sambil bunyi saja. Ya Allah ampuni dosaku. Ya Allah berikan saya rezeki. Template. Nah, hanya template saja. Nah, yang template itu menurut Hadrat Masih Maud membuang waktu saja itu. Nah, yang benar seperti apa ya tadi? Harus ada rasa di dalamnya, harus ada keperihan, harus ada pengorbanan yang yang dirasakan. Seperti misalnya kalau kita berdoa untuk misalnya ya, mohon maaf misalnya orang tua kita sakit. Apakah kita melihat orang tua kita sakit kemudian kita hanya berdoa, "Ya Allah tolong sembuhkan." Kan tidak. Pasti kita akan mengangkat tangan dengan keperihan yang ada di dalam hati kita, dengan keikhlasan yang luar biasa tanpa adanya paksaan, tanpa kita mengingat ud'uni astajib lakun, bahwa mintalah nanti saya akan yang mengabulkan, tidak. Tapi karena memang betul-betul kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Ya Allah sembuhkanlah orang tua saya karena saya sayang. Orang tua saya sudah beberapa hari sakit. Nah, jika ada rasa seperti itu di dalam doa kita, maka itulah sebenarnya cara doa yang sejati. Ya, oke. Menarik sih, Pak. Upaya yang harus ditempuh adalah dengan cara berdoa, dan berdoa itu salah satu sarananya itu dalam bentuk sholat ya, yang paling penting. Yang mana dianjurkan kalau setiap sholat itu kita harus berdoa. Lalu berdoanya yang seperti apa? Yang seperti tadi, harus dilakukan dengan cara kepedihan dan lain-lain. Nah, tadi ada satu hal yang Bapak jelaskan itu terkait banyak dari kita yang berdoa tapi tak kunjung dikabulkan gitu, Pak. Karena memang kejadian ini kayaknya memang terjadi, Pak, gitu, di lingkungan manusia pada umumnya gitu. Yang mana ya mungkin kita capek berdoa karena doa saya nggak dikabulkan. Saya harus berdoa dengan seperti apa sehingga doa itu bisa terkabul. Toh selama ini saya berdoa untuk misalkan ingin meraih sebuah A gitu, atau sedang mengalami kesusahan atau kesulitan dalam rezeki. Tapi rezeki itu tak kunjung datang gitu. Otomatis kita manusia yang lemah berpikir secara logisnya, yang ngapain kita berdoa? Toh doa kita nggak dijawab kok sampai sekarang gitu. Itu kan fitrahnya manusia ya, Pak, Ya, berpikir betul. seperti itu. Dan itu lazim dilakukan oleh semua orang. Dan pertanyaannya itu, kalau memang kondisinya sudah seperti itu, Pak, harus apa? Ketika doa terus-menerus itu kita udah sampai di taraf yang capek. Ya, yang pertama harus dilihat dulu apakah tata cara dia berdoa sudah benar. Sudah Tata seperti cara ya. berdoa, Pak. Ya. Oke. Kalau dia harus mengintrospeksi diri kan. Hmm. Oh, selama ini tata cara saya berdoa sudah sesuai belum dengan anjuran dari Hadrat Masih Maud salam. Tuh, apa saja tata caranya? Yang pertama adalah menurut Hadrat Masih Maud, pola pikirnya. Jangan kita merasa bahwa kalau saya berdoa itu seperti saya meminta kepada bawahan saya. Tolong ambilkan saya minum. Tiba-tiba datanglah minuman. Nah, kalau Instruksi gitu. iya seperti bentuknya instruksi. Kalau tidak datang kemudian kita marah. Kamu ini kok saya sudah minta nggak datang. Nah, jangan memperlakukan Tuhan itu seperti itu dalam berdoa. Jadi bentuk doa itu satu pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Setelah hubungan di dalamnya baru ada persahabatan.
barulah di situ perjanjian terkait pengabulan doa itu ada, terlaksana. Maka seseorang sebelum berdoa, Hadrat Masih Maud salam di dalam khutbah yang disampaikan oleh Huzur mengingatkan kita yang pertama adalah jauhkan eh, pertengkaran, jauhkan dendam di dalam hati kita. Jadi Tuhan pun melihat ketika berdoa itu. Berdoa-berdoa yang khas itu Tuhan lihat sejauh mana di dalam hatinya terdapat tazkiyatun nafs, kesucian diri. Yang kemudian setelah itu kita lakukan, barulah kita berdoa dengan cara yang benar. Ya, jadi seperti tadi, jangan seperti template. Harus ada rasa yang mendalam, yang memang kita betul-betul meminta kepada seorang raja. Bahkan Hadrat Masih Maud mengibaratkan di dalam khutbah tersebut adalah seperti yang disampaikan oleh Hazrat Isa alaihissalam. Bagaimana ada seorang perempuan yang meminta keadilan kepada hakim, hakimnya lalai. Tapi karena si perempuan itu ngoyo, terus dia mengulang-ulang meminta kepada hakim, Pak Hakim tolong berikan saya keadilan. Terus dia ulang-ulang, Pak Hakim. Lama-lama hakimnya lelah juga. Ya udahlah, kasihkan hak dia. Itu. Nah, kepada Tuhan juga keistiqomahan itu diperlukan. Terus meminta kepada Tuhan terhadap sebuah perkara yang memang menurut kita itu penting. Yang kok Tuhan belum berikan. Tazkiyatun nafs sudah, ya, menjalin hubungan sudah, kok tidak diberikan. Terus saja menurut Hadrat Masih Maud salam harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu semua misalnya sudah dikerjakan, terkadang memang kita harus sadar bahwa doa itu adalah pengabulan, dan pengabulan bentuknya itu pasti yang terbaik bagi kita bukan menurut kita, tetapi menurut Allah Ta'ala. Jadi bentuk pengabulan doanya setelah itu baru kita lihat. Apakah bentuknya harus semau kita? Kalau semau kita berarti kita yang mengatur Allah Ta'ala. Tapi bentuknya adalah yang Allah Ta'ala rencanakan kepada kita. Melalui pengabulan doa, tentu yang Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Nah, disitulah kita harus melihat bentuk-bentuk takdir yang Allah Ta'ala siapkan dan berprasangka baik gitu. Kan permintaan kita pasti untuk sesuatu yang baik bagi diri kita kan. Ya, betul. Nah, yang mengetahui yang paling terbaik bagi diri kita adalah Allah Ta'ala. Oke. Jadi poin pentingnya adalah kita harus istiqomah ya Pak. Di dalam berdoa, di dalam menginginkan sesuatu, dan kita harus berprasangka baik. Dengan contoh analogi kisah seorang wanita muslim tadi yang memperjuangkan haknya kepada seorang hakim, ujung-ujungnya hakimnya luluh juga, kita juga harus seperti itu juga ya kepada Allah Ta'ala. Poinnya istiqomah dan berprasangka baik. Nah, tapi tadi disebutkan juga Pak, sebenarnya dalam khutbah ini juga disebutkan kita kalau berdoa harus dalam kondisi yang pedih, yang beratnya kita merayu dan memohon kepada Allah Ta'alanya itu kita harus dengan rasa yang sakit dan emosionalnya itu harus mendalami gitu. Tapi apa kita berdoa harus karena sedih aja Pak? Gimana kalau kondisinya kita senang dan kita nggak bisa sedih tapi kita mau berdoa? Iya. Berdoa adalah bentuknya permintaan kita kepada Allah, ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi senang, memang tidak harus kita berdoa itu dalam kondisi menangis, ya. Tapi kalau kita membutuhkan sesuatu pertolongan, pasti kita menangis. Tapi kalau kita membutuhkan sesuatu tanpa tangisan, apa bisa? Ya bisa. Yang penting adalah keseriusan di dalam berdoa. Contoh misalnya doa yang paling tertinggi adalah di dalam sholat. Ya. Dikisahkan juga oleh Hadrat Masih Maud di dalam khutbah yang disampaikan oleh Huzur bahwa ada seorang buzruk ya, atau seorang waliullah ya, sholat menjadi makmum dari seorang imam. Ya kan sholat itu intinya adalah doa. Jadi kalau mau doa sebenarnya itu bentuknya adalah sholat, dan sholat adalah doa yang tertinggi. Nah, dalam pandangan seorang waliullah, doa yang paling tertinggi itu adalah sholat. Jadi ketika dia sholat, maka sebenarnya dia sedang berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu. Nah, imam yang memimpin sholat itu, ketika dia membaca surah gitu ya, di dalam kepalanya itu mulai berkeliaran. Oh, nanti saya setelah sholat ini akan berdagang menuju ke suatu kota, mendapatkan keuntungan, pindah ke kota lain akan dapat keuntungan, ini pindah lagi.
Nah, kemudian waliullah kemudian keluar dari barisan sholat itu. Nah, setelah sholat selesai, seorang makmum menyampaikan kepada imam, itu tadi ada orang yang tiba-tiba keluar dari barisan sholat kamu, kemudian dia sholat sendiri. Nah, imam itu kemudian bertemu dengan waliullah dan menanyakan dengan nada marah begitu, bertanya, "Kenapa kamu keluar dari barisan sholat? Apa yang salah dengan saya?" Nah, kemudian waliullah itu menjelaskan bahwa, ya betul bahwa sholat itu sebenarnya adalah doa. Tetapi saya dengan perkataan menyindir, saya tidak mampu mengikuti kamu katanya. Ketika kamu sudah mulai sholat, kamu berjalan-jalan dari kota satu ke kota yang lain untuk mencari keuntungan dunia. Jadi saya tidak kuat mengikuti dari mana langkah kamu pergi. Nah, ini sebagai sebuah apa ya, sebenarnya sebuah tamsilan ya, bahwa doa itu sebenarnya harus dilakukan dengan serius. Tidak boleh kita dalam kondisi berdoa kemudian pikiran kemana-mana. Tidak perlu juga harus dengan menangis. Dengan doa dengan tersenyum ketika bahagia, bersyukur, "Ya Allah, saya mendapatkan nilai yang baik. Ya Allah, saya Ya, komlot," begitu kan. ya itu Pak maksud saya Nah, tadi ya. itu bisa dilakukan dengan rasa. Tapi antara yang dia doakan dengan hatinya tersambung. Jangan seperti imam tadi. Dia dalam posisi berdoa tapi pikirannya tidak dalam keadaan berdoa. Mulutnya mengucapkan kalimat-kalimat doa, tetapi hatinya dan pikirannya kemana-mana. Nah, kalau kita berdoa itu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita mohonkan, dengan hati kita, dengan pikiran kita itu harus satu. Tidak boleh menjadi terpecah. Nah, jadi silahkan saja doa dalam senyum ya. Mhm. Ketika dapat hadiah masa menangis gitu ya. Itu boleh saja bersyukur seperti itu. Oke, berarti sebenarnya doa itu nggak harus kondisi kita sedih atau terpuruk ya Pak. Ya. Kondisi senang pun kan inti dari berdoa adalah kita menjalin komunikasi dengan Allah Ta'ala semata-mata untuk meraih kecintaan kita kepada Allah Ta'ala itu dengan cara menjalin komunikasi. Menjalin komunikasinya melalui doa. Jadi hal yang kita alamin senang pun ibaratnya kita live report lah ke Allah Ta'ala gitu ya. Ya, Ya Allah, saya baru dapat rezeki ini, terima kasih. Itu pun eh, dikategorikan dalam termasuk doa gitu Pak. ya doa misalnya dapat hadiah, ya Allah terima kasih engkau Mhm, misalnya telah mengabulkan doa hamba, mhm. terima kasih dapat hadiah, tambahkan ya Allah, kan gitu. Oh boleh ya Pak diselipkan minta lagi? Ya haruslah, kan kalau kita bersyukur memang janjinya kan ditambahkan kan. Oke. Ya mungkin, ada lagi Pak tambahan? Iya, berkaitan dengan doa yang disampaikan di dalam khutbah huzur tersebut ya, Hazrat Masih Maud menekankan kepada setiap Ahmadi ya, untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi menjadi seorang muslim itu tidak boleh kering dengan hubungan kepada Allah itu. Nah, ini harus diresapi oleh setiap pemirsa MTA. Kita menjadi muslim ini apakah selama ini kita kering hubungan kita dengan Allah Ta'ala? Jangan-jangan kita menjalani hidup di dunia ini tanpa ada sebuah perasaan kita memiliki yang namanya Allah dan Allah memiliki kita. Nah, hubungan ini menurut Hadrat Masih Maud ciptakanlah. Menciptakannya melalui apa? Melalui hubungan dengan Allah Ta'ala melalui doa. Maka diturunkannya Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat mengambil, menyerap semua informasi keilmuan dari Rasulullah SAW untuk kepentingan dirinya, kepentingan kerohaniannya dengan cara mengamalkannya. Begitu juga kita setiap Ahmadi ya, datangnya Hazrat Masih Maud alaihissalam di akhir zaman ini, tugas kita sebagai seorang Ahmadi adalah membaca, mendengarkan seluruh ilmu-ilmu dari Hazrat Masih Maud alaihissalam melalui buku-buku beliau ya. Baik buku yang beliau tulis secara langsung ataupun melalui mubalik-mubalik yang menyampaikan keilmuan itu. Sehingga keilmuan itu bermanfaat untuk mengubah diri kita dan agar kita mengamalkannya. Oke, jadi tujuan kita berdoa adalah untuk mempererat hubungan kita dan menciptakan kecintaan terhadap Allah Ta'ala dengan cara istiqomah dan prasangka baik ya Pak? Ya. Oke, mungkin cukup ya Pak? Iya. Oke. Cukup. Baik, pemirsa MTA, mungkin kita cukupkan langsung untuk episode Seruan Khalifah
di program hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.